Setiap hari kita melihat banyak orang bekerja. Ada guru yang mengajar, dokter yang merawat pasien, pedagang yang berjualan, hingga teknisi yang memperbaiki mesin. Namun, pernahkah kalian berpikir, mengapa ada orang yang mudah mendapatkan pekerjaan, sementara sebagian lainnya masih kesulitan mencari kerja? Nah, disinilah kita akan mempelajari tentang ketenaga kerjaan dan pengangguran. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak video sampai selesai. Ketenaga kerjaan dan pengangguran adalah dua hal yang saling berkaitan. Semakin besar jumlah tenaga kerja, maka semakin besar pula kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Jika kesempatan kerja tidak mampu menampung seluruh tenaga kerja, maka dapat muncul masalah pengangguran. Karena itu, sebelum membahas pengangguran, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu ketenaga kerjaan. Jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian melalui pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya dokter, guru, akuntan, pengacara. Kira-kira, pekerjaan impian kalian termasuk tenaga kerja terdidik tidak? Kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keterampilan melalui latihan dan pengalaman kerja. Contohnya montir, barista, desainer, penjahit. Jadi, kemampuan mereka lebih banyak diasah melalui praktik secara langsung. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan tinggi maupun pelatihan khusus. Contohnya buruh angkut, kuli bangunan, dan pekerja harian. Meskipun begitu, semua pekerjaan tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam ketenaga kerjaan ada istilah angkatan kerja dan kesempatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. Semakin banyak kesempatan kerja, maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Namun pada kenyataannya, jumlah tenaga kerja seringkali lebih besar dibandingkan kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya, muncul salah satu masalah ketenaga kerjaan, yaitu pengangguran. Pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena pencari kerja kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keinginannya. Kedua, pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim. Ketiga, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal terjadi akibat naik turunnya kondisi ekonomi. Saat ekonomi melemah, permintaan tenaga kerja ikut menurun. Keempat, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri menyebabkan sebagian tenaga kerja harus menyesuaikan keterampilannya. Kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terjadi karena penggunaan teknologi dalam proses produksi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat beberapa pekerjaan digantikan mesin. Pengangguran berdasarkan sifatnya. Pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Penyebab kurangnya lapangan kerja, tidak cocok dengan kualifikasi pendidikan, tidak ingin bekerja. Pengangguran setengah menganggur adalah kondisi seseorang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi ketika kemampuan seseorang tidak dimanfaatkan secara optimal. Contohnya, lulusan pertanian bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya. Kalau jumlah pengangguran terus meningkat, dampaknya bisa besar bagi masyarakat dan perekonomian. Karena itu, perlu berbagai upaya supaya masalah ini bisa diatasi. Pertama, membuka lapangan kerja. Kira-kira,
Apa yang paling dibutuhkan pencari kerja? Tentu lowongan pekerjaan. Semakin banyak lapangan kerja dibuka, semakin besar peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan. Kedua, memperbaiki kondisi ekonomi makro. Kalau ekonomi negara membaik, perusahaan dan usaha baru juga akan semakin berkembang. Semakin banyak usaha berkembang, maka kebutuhan tenaga kerja bertambah. Itulah sebabnya pertumbuhan ekonomi bisa membantu mengurangi pengangguran. Ketiga, program pelatihan dan pendidikan. Semakin banyak keterampilan yang dimiliki, semakin besar kesempatan mendapat pekerjaan. Keempat, menyediakan informasi lowongan kerja. Kadang masalahnya bukan tidak ada pekerjaan, tapi informasinya sulit ditemukan. Kelima, pemberian subsidi ketenaga kerjaan. Pemerintah juga bisa membantu perusahaan dengan memberikan subsidi atau keringanan pajak. Karena ada bantuan dari pemerintah, perusahaan kita bisa merekrut pegawai baru. Keenam, menempatkan pencari kerja dengan tepat. Kalau pekerjaan sesuai kemampuan dan minat, seseorang biasanya akan bekerja lebih nyaman dan produktif. Jadi, mengatasi pengangguran bukan tugas satu pihak saja. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama. Dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki ekonomi, peluang kerja akan semakin luas dan pengangguran bisa berkurang. Karena setiap orang punya kesempatan untuk berkembang jika peluang itu dibuka. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.